Sejak hari Selasa tanggal 11 Desember 2018, pukul 06.00 waktu Indonesia bagian Barat, ribuan calon anggota pegawai negeri sipil Kabupaten Pati yang lolos ujian sebelumnya mendatangi aula Hotel UTC Semarang untuk mengikuti tes lanjutan, yaitu seleksi kompetensi bidang yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Nasional. Sesuai dengan hasil yang diumumkan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati sebelumnya, tercatat sebanyak 1.055 calon pegawai negeri sipil berhak mengikuti tes lanjutan berupa seleksi kompetensi bidang. Bahkan, untuk memperlancar tahapan pelaksanaan tes yang dilaksanakan di Aula Hotel UTC Semarang tersebut, Jumani, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati, menerjunkan 60 anak buahnya di lokasi. Sementara itu, untuk pelaksanaan tes di dalam ruangan sudah menjadi ranah dan tanggung jawab pihak panitia seleksi tingkat nasional atau dari Badan Kepegawaian Nasional. Dibandingkan dengan tes sebelumnya, untuk waktu pelaksanaan tes seleksi kompetensi bidang hanya 1 hari saja, di mana dimulai pada pukul 07.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dari total 1.055 peserta, pihak panitia membagi menjadi 3 sesi, di mana sesi pertama pada pukul 08.00 hingga 09.30 waktu Indonesia bagian Barat dengan total peserta 424 orang. Dilanjutkan untuk sesi kedua pada pukul 10.00 hingga 11.30 waktu Indonesia bagian Barat dengan total peserta 500 orang, dan sesi ketiga mulai pukul 12.30 hingga 14.00 waktu Indonesia bagian Barat dengan jumlah peserta 131 orang. Hari ini kelanjutan tes CPNS. Jadi untuk Kabupaten Pati, lanjutan tes ini adalah tes SKB. Ini dengan jumlah peserta ada 1.050-an, sehingga full hari ini 3 sesi nanti selesai. Sesi pertama tadi kita masih ada bergabung Kabupaten Jepara sekitar 73, kemudian yang sisanya 430 sekian itu dari Kabupaten Pati. Ini menginjak sesi kedua sudah masuk full 500 orang peserta dari Kabupaten Pati, dan nanti sisanya di sesi ketiga. Jadi ini adalah sesi terakhir seleksi CPNS SKB. Terkait dengan hasil tes, peserta bisa langsung melihat di layar monitor yang telah disediakan oleh panitia pusat, atau bisa langsung mengakses di website milik BKPP Kabupaten Pati mulai Rabu pagi. Muhammad Saiful Iqmal, Kepala Bidang Formasi dan Jabatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati menambahkan, dari hasil tes kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang, selanjutnya untuk menentukan siapa yang lulus menjadi calon pegawai negeri di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati tahun 2018. SKB ini merupakan rangkaian dari seleksi CPNS tahun 2018. Jadi setelah SKD kemarin kita umumkan siapa-siapa yang merasa lulus dan selanjutnya untuk mengikuti SKB hari ini. Jadi yang mengikuti SKB hari ini itu merupakan ada 2 kategori. Kategori yang pertama P1 sesuai dengan Permenpan nomor 37 tahun 2018 yang lulus sesuai dengan passing grade. Yang kedua yaitu istilah dengan P2 menurut Permenpan nomor 61 2018, itu ketika di suatu formasi tidak ada yang memenuhi syarat sesuai passing grade berdasarkan Permenpan 37, maka diambil ranking 3 besar untuk mengikuti SKB kali ini. Ya, untuk proses hari ini berapa peserta yang mengikuti? Untuk hari ini disebutkan ada 526 formasi yang meliputi tenaga guru sebanyak 335 orang, tenaga kesehatan 106 orang, tenaga teknis 27 orang. Selain itu, formasi khusus X tenaga honorer K2 dari tenaga guru 54 orang dan 4 tenaga kesehatan. Sementara itu, Hendri Setiawan, salah satu peserta tes seleksi kompetensi bidang yang berasal dari Kecamatan Winong, Pati, mengungkapkan, pihaknya berharap dapat lolos dengan hasil nilai yang memuaskan. Apalagi sejumlah persiapan telah dilakukannya untuk menghadapi tes kali ini. Ya, namanya Mas? Hendri Setiawan.
Hendri Setiawan. Ya, dari Winong Kidul Pati. Iya. Untuk formasi Mas? Saya ambil formasi guru di bimbingan Pasalik. Iya. Persiapannya sejauh ini gimana Mas? Alhamdulillah untuk sejauh ini lumayanlah kita berusaha untuk belajar. Karena apa ini? Mudah-mudahan tes terakhir dan semoga saja lulus jadi PNS. Iya. Kemarin waktu SKD lulus atau melalui? Kemarin ketika SKD nggak lulus, tapi alhamdulillah ternyata kita dapat P2, dinyatakan lolos, diambil 3 perenggingan, alhamdulillah dapat renggingan 2. Persiapannya Mas? Persiapannya belajar, dan berdoa. Berangkat dengan keluarga atau? Tadi pagi berangkat dengan teman-teman charter pakai mobil 1 Panther. Berarti berangkat tadi pagi ya? Tadi pagi jam 3 berangkat. Dari Pati? Iya, betul. Berapa orang tadi? 7 orang. 7 orang. Iya. Harapannya? Setelah mendapatkan informasi kelulusan, untuk selanjutnya peserta bisa melakukan persiapan untuk pemberkasan. Sehingga mereka yang lolos diharapkan dapat mempersiapkan proses pemberkasan tersebut dengan baik agar dapat lancar. Tim Liputan, Cahaya TV.